Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, buat yang nanya chapter novelnya, cek aja di video bagian atas kiri. Mimin tuliskan di sana. Adapun untuk chapter terbaru kali ini yaitu chapter 596 di versi manhwanya berakhir saat Tie Ying dan juga Guiwu memasuki gerbang pelatihan. Dan video spoiler minggu lalu yaitu video spoiler chapter 597 berakhir saat rumor mulai menyebar bahwa ada yang namanya murid elit di Serikat Pekerja. Semua itu dimulai saat seorang buruh ataupun pekerja tengah bersih-bersih di sebuah halaman. Ia nampak sangat terburu-buru. Lalu muncullah murid luar. Ia bertanya, "Hei, kenapa kau sangat terburu-buru?" Lalu murid pekerja ini pun menjawab, "Oh, aku ingin berlatih kultivasi." Tentu saja itu membuat tertawa si murid luar. Dan datanglah seorang lainnya. Murid luar ini bercerita kepadanya, "Senior, ini sangat lucu. Aku mendengar bahwa ia seorang murid pekerja akan berkultivasi." Dan sontak ternyata si senior ini yang merupakan murid dalam ikut tertawa. Apa gunanya kultivasi bagi seorang murid pekerja? Dan murid pekerja ini pun menanggapinya, "Kenapa harus malu? Lagi pula aku adalah elit di murid pekerja." Mendengar kata elit di murid pekerja, keduanya lebih tertawa lagi. Mereka bahkan menganggapnya sebagai orang bodoh dan mulai mengalihkan perbincangan. Ternyata si senior ini yang merupakan murid dalam baru saja mendapatkan hadiah senjata iblis tingkat 3 dari penatua. Ia pun menunjukkan kepada juniornya. Tentunya itu membuat si junior terkejut karena bisa melihat senjata iblis kelas 3 secara langsung. Tapi pertunjukan tersebut dicemooh oleh si murid pekerja sambil mengeluarkan harta iblis tingkat 4. Tentu saja itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Kedua orang itu berkata, "Senjata iblis tingkat 4, di mana kau mencurinya?" Lalu si murid pekerja pun menjawab, "Mencuri? Apakah kau bodoh? Jika mencuri senjata iblis semudah itu, aku yakin seniormu tidak akan menjual diri hanya untuk mendapatkan senjata iblis tingkat 3. Inilah apa yang didapatkan oleh murid elit. Saat ini aku hanya bisa mendapatkan harta karun tingkat 4. Tapi para elit lainnya ada yang sudah mendapat harta karun tingkat 5, 6 atau bahkan 7. Oleh sebab itulah aku harus giat berlatih untuk mendapatkan harta yang lebih bagus lagi. Jadi tidak ada waktu untuk mengoceh dengan kalian." Dan setelah si murid pekerja pergi, kedua murid luar dan dalam ini pun mulai berbincang. Elit pekerja? Apakah hal semacam itu benar-benar ada? Jadi siapakah yang berada di belakangnya? Aku juga baru ini mendengarkan sebuah rumor bahwa ada orang dari Serikat Pekerja yang mengalahkan murid elit dan mereka kembali ke Serikat Pekerja. Jangan-jangan rumor itu benar adanya. Jika demikian, mungkin saja aku bisa mendapatkan harta karun tingkat 6 atau 7. Dan ternyata kejadian serupa terjadi di beberapa titik. Hingga tak lama kemudian banyak sekali orang berkumpul di tempat latihan Serikat Pekerja. Tapi tentu saja tidak sembarang orang bisa masuk karena ada yang menjaganya, yaitu Yuer dan juga Guigang, di mana keduanya sudah mencapai ranah visi dewa. Nah, karena orang-orang yang berdatangan tidak diperbolehkan untuk masuk, jadi mereka hanya bisa menonton. Hingga beberapa saat setelahnya muncullah beberapa murid yang keluar dari gerbang pelatihan. Di sana juga ada Guiwu dan juga Tie Ying. Lalu Guigang bertanya, "Senior Tie Ying, apakah benar orang itu baru saja keluar dari gerbang 5? Dilihat dari penampilannya ia seperti penipu." Lalu Tie Ying menjawab, "Apakah kau pikir aku sedang main-main?" Lalu Guigang pun meminta maaf dan memberikannya sebuah harta tingkat 5. Ia berkata, "Oh, maaf jika demikian, selamat karena berhasil melewati gerbang kelima." Adapun para penonton, mereka hanya bisa takjub tak kala Guigang mengeluarkan senjata iblis kelas 5. Lalu Guiwu juga bertanya,
Nampaknya Master sangat percaya kepadamu. Ia bahkan sampai menitipkan beberapa harta iblis kepadamu. Dan Qui Gang juga Yu'er menanggapinya. Oh ya benar, Master memang menitipkan setidaknya 30 senjata iblis kepadaku. Tapi untuk apa pernak-pernik seperti itu? Kami sama sekali tidak tergiur itu semua karena baik itu Qui Gang dan juga Yu'er sudah memiliki harta karut iblis tingkat 8 dan tingkat 9. Jadi harta karut iblis tingkat 4 sampai tingkat 7 sama sekali tidak berarti bagi mereka. Saat mendapatkan informasi tersebut, suruh penonton hanya bisa ternganga-nganga. Sebelumnya dikatakan bahwa yang bisa memasuki gerbang pelatihan hanyalah para pekerja saja. Tentunya harganya terlalu mahal jika mereka yang sudah berada pada murid dalam dan murid keluar harus pergi ke serikat pekerja. Tapi setelah mendengar apa yang akan mereka dapatkan, nampaknya itu adalah harga yang sepadan. Lagi pula saat mereka berada di murid dalam dan murid luar, mereka tidak akan pernah mendapatkan harta seperti itu. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di kediaman Penatua Shi. Awalnya ia tengah bersantai, tapi Penatua kedua menghampirinya dengan sangat kesal. Ia berkata, "Ini gila, ini benar-benar gila." Awalnya Yang Mulia Shi kaget. "Gila? Apakah kau tengah memakiku?" Penatua kedua menjelaskan, "Bukan itu Yang Mulia. Murid-muridku lah yang sedang gila. Mereka semua ingin pindah ke kantor pekerja." Dan ternyata hal serupa juga terjadi pada Penatua ke-8 yang juga tiba di kediaman Yang Mulia Shi. Yang Mulia Shi bertanya, "Apakah kau juga sama? Murid-muridku minta dipindahkan ke kantor pekerja?" Penatua ke-8 menjelaskan, "Itu benar, tapi ini lebih gila lagi Yang Mulia." Nah, sebagai penatua, mereka harus memiliki murid agar mendapatkan sumber daya. Dan semakin baik murid yang mereka miliki, semakin tinggi juga posisi mereka. Jadi, jika murid-murid mereka pindah ke kantor tenaga pekerja, apa yang bisa didapatkan oleh para penatua? Dan yang lebih mengesalkan adalah Penatua ke-8 awalnya menolak murid-muridnya untuk pindah. Lalu mereka pun menggila, mencuri pil miliknya dan bahkan menghancurkan rumahnya. Oleh sebab itulah Penatua ke-8 sangat murka. Ia tidak mengirim murid-murid tersebut, melainkan menahan mereka untuk merenungkan tindakan mereka. Tentu saja awalnya Yang Mulia Shi bingung kenapa orang-orang ingin pindah ke kantor pekerja. Lalu Penatua kedua pun menjawab, "Yang Mulia, apakah kau tidak tahu tentang rumor di serikat pekerja?" Dan mulailah dijelaskan terkait dengan elit serikat pekerja, lalu harta karun iblis, pil-pil tingkat tinggi, yang itu semua bahkan lebih menggiurkan ketimbang memasuki murid dalam. Saat mendengarkan info tersebut, Yang Mulia Shi pun yakin jika itu adalah tindakan pimpinan sekte, dan jika dibiarkan maka sekte benar-benar bisa kacau. Oleh sebab itulah ia memukul bel untuk membuat setiap penatua berkumpul, dan akhirnya pimpinan sekte juga turut hadir di dalam pertemuan tersebut. She Wuye berkata, "Siapa yang tengah membunyikan bel?" Lalu Yang Mulia Shi pun menjawab, "Itu aku, pimpinan sekte. Ada situasi yang sangat mendesak sehingga kita semua harus berkumpul." She Wuye mendanggapinya, "Situasi mendesak? Apakah sekte kita akan diserang?" Yang Mulia Shi menjawab, "Bukan itu Yang Mulia. Ini berkaitan dengan serikat pekerja." Ia pun menjelaskan semua hal yang terjadi di serikat pekerja dan meminta pimpinan sekte untuk bertindak. Tapi She Wuye hanya tersenyum. Ia tahu itu semua adalah tindakan Zovan, dan sedikit lagi saja Zovan mengeluarkan harta-hartanya, maka mungkin seluruh murid-murid milik penatua dan Yang Mulia akan menghilang. Tapi atas nama peraturan sekte, She Wuye berkata jika ia tidak bisa berbuat apapun, semua keluhan yang disampaikan oleh Yang Mulia dan penatua tidak bisa ia tindak lanjuti.
Jika mereka ingin bergerak, lakukan saja. Tapi pimpinan sekte tidak ingin ikut campur karena begitulah peraturan yang tertulis di sekte ini. Sambil tersenyum, Xie Wuye pun meninggalkan setiap orang. Ia juga berkata, "Oh, apa yang dikatakan oleh Yang Mulia benar. Bagaimana bisa posisi kalian naik jika kalian sama sekali tidak memiliki murid?" Semua wajah penatua dan Yang Mulia langsung muram tak kalah mendengar perkataan pimpinan sekte. Lalu Yang Mulia Shi menanggapinya, "Kalian dengar itu? Aku yakin pimpinan sekte lah dalang dibalik semua ini. Jadi mari kita bekerja sama untuk menghentikannya." Tentu saja setiap orang setuju, akan tetapi salah satu penatua berkata, "Tunggu, jika memang benar pimpinan sekte lah yang menjadi dalangnya, bagaimana bisa sumber daya yang begitu besar bisa pindah ke kantor pekerja tanpa memberitahukannya kepada kita?" Ya, jadi para penatua kayaknya harus menandatangani sebuah surat sebelum sumber daya dikirimkan kepada pemilik mereka. Dan setiap penatua dan juga Yang Mulia di sana sama sekali tidak mendapatkan informasi tersebut. Tentunya setiap penatua heran, tapi penatua kedua berkata, "Itulah pimpinan sekte. Ia adalah sosok yang sangat cerdik. Aku yakin pimpinan sekte menggunakan beberapa cara licik." Dan setiap penatua pun setuju. Jadi mereka harus bekerja sama untuk melawan pimpinan sekte. Dan dari usulan-usulan yang masuk, akhirnya terciptalah beberapa rencana. Pertama, mereka hanya perlu menunggu karena pastinya sumber daya akan segera habis melihat partisipasi murid yang begitu banyak. Jika demikian, maka kehebohan di kantor pekerja akan berakhir. Lalu yang kedua, tentu saja mereka tidak bisa menahan murid-murid sepenuhnya. Jadi mereka harus memberikan contoh seperti membunuh siapapun yang melanggar peraturan mereka. Tentu saja itu adalah hal yang beresiko. Jika para penatua dan Yang Mulia bertingkah kejam dengan murid-muridnya, itu akan membuat murid-murid lain tidak ingin menjadi murid mereka. Dengan begitu, sumber daya yang akan diterima oleh para penatua dan Yang Mulia akan berkurang. Tapi itu hanyalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan agar para murid tidak mau pindah ke serikat pekerja, yaitu mengancam mereka. Jadi pada akhirnya setiap penatua dan Yang Mulia pun setuju. Mereka harus memiliki suara yang sama untuk bisa melawan pimpinan sekte yang licik. Lalu Yang Mulia Shi pun bertanya kepada Yang Mulia Qi dan juga Yang Mulia Bai. Mereka berdua adalah master dari Yuling dan juga Kuilang. Mereka seringkali berada di pihak yang berseberangan. Tapi karena musuh mereka saat ini sama, yaitu pimpinan sekte, Yang Mulia Shi meminta kedua Yang Mulia untuk bekerja sama. Dan untungnya keduanya pun setuju. Dan karena setiap orang sepakat, mereka pun memutuskan untuk kembali ke pos masing-masing. Tapi Yang Mulia Shi pun menghentikan pergerakan Grand Elder sebelum ia pergi. Yang Mulia Shi berkata, "Grand Elder, aku mendengar bahwa kau mengirim murid kesayanganmu ke serikat pekerja. Apakah itu benar?" Grand Elder menjawab, "Ya, itu benar. Iya, aku kirim ke sana karena telah mencuri pilku." Tentu saja Yang Mulia Shi tidak langsung percaya. Bagaimanapun Gui Hu adalah murid kesayangannya, jadi tidak mungkin ia mengirimnya ke kantor pekerja. Lalu Grand Elder pun menghela nafas lalu berkata, "Baiklah, sejujurnya aku sudah mulai curiga tak kalah Gui Hu dikalahkan oleh Zofan. Oleh sebab itulah aku mengirimnya ke sana sebagai mata-mata." Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Shi terkejut dan langsung memujinya. Karena menurut Yang Mulia Shi, Grand Elder sangatlah visioner. Walaupun masih ada sedikit keraguan, tapi Yang Mulia Shi pada akhirnya hanya bisa mempercayai Grand Elder. Dan pertemuan pun berakhir. Yang Mulia Bai dan Yang Mulia Qi pun kembali ke kediaman mereka. Tapi
Yuling dan juga Kuilang langsung menemui mereka dan berkata, "Yang mulia, pelayan Zuo datang untuk berkunjung." Tentunya kedua yang mulia ini bingung siapakah pelayan Zuo itu. Lalu Kuilang pun menjelaskan jika pelayan Zuo Fan adalah penanggung jawab kantor serikat pekerja saat ini. Dan saat mengetahui informasi tersebut, keduanya pun langsung paham jika Zhao Fan lah biang kerok di balik apa yang terjadi di kantor serikat pekerja. Dan mereka juga tahu jika Zhao Fan adalah tangan kanan dari pimpinan sekte. Mengunjunginya berarti ada suatu hal yang ingin didiskusikan. Di sini kedua yang mulia nampak galau. Siapakah yang harus mereka dukung? Para yang mulia dan penatua atau pimpinan sekte? Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.